Berdasarkan info dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa yang terjadi di Cianjur merupakan gempa tektonik yang dipicu gerak sesar Cimandiri. Nah, wilayah mana saja yang masuk dalam sesar Cimandiri ini? Apa saja dampak yang perlu diwaspadai? Kita berbincang saat ini dengan ahli geologi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Irwan Meilano. Pak Irwan, selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas. Iya, mungkin Anda sudah punya analisis sendiri soal pergerakan sesar Cimandiri yang memicu akhirnya gempa yang terjadi di Cianjur siang tadi. Apa yang mungkin Anda cermati dari sini? Ya, baik. Jadi, dari kejadian gempa yang terjadi tadi siang, jadi kita, memahami bahwa kemungkinan sumber gempa, tapi kita masih perlu data tambahan bahwa kemungkinan sumber gempa berasal dari Sar Cimandiri, yaitu sebuah sesar yang cukup panjang, yang bisa dimulai dari ujung dari Pelabuhan Ratu sampai kemudian mendekati, Kabupaten Bandung Barat. Jadi sebetulnya bidangnya cukup panjang. Dan kita menduga bahwa gempa yang terjadi tadi siang terjadi di bagian ujung paling timur, jadi yang paling dekat dengan daerah Cianjur, paling dekat dengan Kabupaten Bandung Barat, dan karena lokasi dan juga karena sumber gempanya yang dangkal, walaupun ini yang perlu menjadi catatan kita bersama, walaupun magnitudo dari gempanya tidak terlalu besar, jadi 5,6, tapi dampaknya bisa cukup signifikan. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita bersama bahwa untuk wilayah di sekitar Jawa Barat, gempa yang tidak terlalu besar pun bisa jadi mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Ada beberapa analisis mengenai penyebabnya, yang kemungkinan yang pertama bahwa gempa tersebut sangat dangkal dan kemudian di lapisan yang paling dangkal itu terdapat tanah yang sangat lunak, sehingga pada saat gempa terjadi kemudian teramplifikasi atau terkuatkan gelombang gempanya sehingga kemudian kerusakannya semakin dahsyat, ataupun kemungkinan yang kedua bahwa kemudian ada beberapa bangunan yang tidak dipersiapkan untuk menahan guncangan gempa sehingga pada saat gempa terjadi kerusakannya bisa lebih dahsyat, ataupun kombinasi dari keduanya. Kira-kira demikian uh, analisis awal dari kejadian gempa tadi siang. Termasuk soal data yang juga disampaikan BMKG terakhir kali bahwa sebetulnya daerah Cianjur dan sekitarnya ini terbilang cukup sering terjadi gempa, bahkan terakhir tercatat tahun 2000 itu kekuatannya 5,1 magnitudo. Berarti seharusnya atau logikanya bahwa aktivitas ini harusnya bisa diwaspadai oleh masyarakat setempat dan harus ada bentuk penanggulangan bencana juga yang lebih dini dilakukan, begitu? Ya, itu poin yang sangat penting bahwa sudah cukup lama beberapa pakar gempa bumi kami mengeluarkan sebuah buku yang Pusat Studi Gempa Nasional, yaitu dari pakar dari berbagai instansi, mengeluarkan sebuah buku yang dinamakan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia, di mana sesar Cimandiri sudah masuk ke dalam bagian sumber gempa yang kita ketahui bisa berdampak di wilayah Cianjur, kemudian sebagian Bogor, sebagian Sukabumi, dan juga sebagian wilayah Bandung Barat. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, termasuk juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, bagi kita bersama dan juga masyarakat dan juga kami dari akademisi untuk merumuskan strategi yang efektif untuk mengurangi dampak dari guncangan gempa. Jadi yang menjadi concern dari kami setiap kejadian gempa kemudian kembali terjadi kerusakan, sesuatu yang tidak kita harapkan, dan seharusnya kita memiliki strategi. Mari kita sama-sama kemudian membangun sebuah strategi pengurangan risiko bencana dengan melibatkan seluruh komponen dari masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan adalah kita kemudian pelan-pelan menata kembali zona-zona yang kemudian tentu saja boleh dibangun, tapi pada saat dibangun harus kemudian memperhitungkan kaidah bangunan tahan gempa. Jadi bukan berarti bahwa daerahnya memiliki sumber gempa tidak boleh dibangun, silahkan, tetapi kemudian kita harus memahami kaidah pada saat proses membangunnya. Dan kemudian sesudah itu, kemudian kita pun harus memberikan penjelasan kepada masyarakat, apa yang harus dilakukan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada saat terjadi kedaruratan, dan juga mempersiapkan pemerintah daerah untuk memberikan respon yang terbaik lewat proses pelatihan, evakuasi, dan sebagainya. Oke, 3 poin itu kita coba elaborasi lagi nanti. Cuman yang jadi pertanyaan saya begini, saat sesar Cimandiri ini aktif, apalagi patahannya Anda bilang sesarnya panjang sekali dari arah Pelabuhan Ratu sampai ke Kabupaten Bandung Barat, apakah ini juga ikut berpengaruh untuk sesar lainnya bisa aktif juga, terutama seperti sesar Lembang begitu? Iya, Jack.
Baik, jadi sesar Cimandiri adalah sesar yang panjang, tapi beberapa pakar, termasuk kami pun percaya bahwa sesar Cimandiri terbagi menjadi beberapa segmen. Jadi bukan berarti ketika panjang kemudian seluruhnya robek gitu ya. Walaupun kita paham bahwa potensi sesungguhnya tidak kita harapkan, tapi beberapa riset potensi sesungguhnya dari kejadian gempa di sesar Cimandiri itu bisa sampai di atas 7. Itu tidak kita harapkan itu terjadi, tapi Hmm. dari berdasarkan catatan historis itu pernah terjadi di tahun 1800-an bahwa gempa yang lebih besar dari 5,6 itu bisa terjadi. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian itu bisa memicu aktivitas sesar yang lain? Yang kita pahami bahwa misalnya yang cukup dekat dengan sesar Cimandiri adalah sesar Lembang. Jadi ujung dari sesar Lembang itu kemudian ujung barat dari sesar Lembang itu bertemu dengan ujung timur utara dari sesar Cimandiri. Hmm. Kedua sesar tersebut memiliki mekanisme sendiri, memiliki periodisasi gempa yang berbeda, yang kita harapkan bahwa kemudian kejadian gempa ini sudah berakhir di sesar Cimandiri, sehingga kemudian tidak memicu kejadian gempa di sesar Lembang. Karena kedua segmen tersebut, kedua sumber gempa tersebut, walaupun ada beberapa riset yang menyebutkan bahwa suatu sumber gempa ketika terjadi gempa, kemudian bisa melepaskan energi dan kemudian memicu potensi sumber gempa yang berdekatan untuk menjadi gempa lebih cepat gitu ya. Dan kita pun melihat ada beberapa bukti, misalnya kasus di gempa Lombok, di utara Lombok yang kemudian satu gempa memicu rentetan gempa yang lain. Tetapi saya berharap untuk kasus yang ini bahwa mari kita fokus pada upaya respon, upaya untuk menyelamatkan masyarakat, memberikan upaya terbaik tadi disampaikan oleh Pak Gubernur. Kami dari akademisi dari ITB siap membantu Pak Gubernur untuk memberikan respon terbaik, membantu masyarakat dengan harapan kemudian sumber gempa yang lain tidak terpicu akibat dari gempa sesar Cimandiri. Maka bisa dikatakan bahwa aktivitas dari sesar Cimandiri, kalaupun itu ada pergerakan, itu tidak akan berpengaruh pada sesar lain. Sifatnya parsial, begitu ya? Ya, itu menjadi harapan dari kami. Ada beberapa riset yang menyebutkan bisa jadi kemudian terpicu, tetapi kami sangat berharap bahwa itu probabilitasnya sangat rendah, kemungkinannya lebih rendah. Kemungkinan itu terjadi kalau Ya, jadi bahwa satu sumber gempa memicu sumber gempa yang lain itu bisa saja terjadi, tetapi kami sangat berharap bahwa probabilitas atau kemungkinan terjadinya itu rendah gitu ya, karena sebetulnya perlu ada kondisi dasar apabila suatu sumber gempa bisa terpicu oleh sumber gempa yang lain. Kondisi dasarnya bahwa sumber gempa tersebut harus sampai di saat puncak akan gempa gitu ya, Hmm. dan kita sangat berharap itu tidak terjadi. Oke. Sebagai pengingat saja nih, Pak, daerah sesar Cimandiri ini melintasi kawasan-kawasan mana saja sehingga ini jadi bahan kewaspadaan juga bagi masyarakat di wilayah kabupaten kota yang terkena atau terlintasi sesar ini? Iya, jadi baik. Jadi tadi seperti yang disampaikan juga bahwa ini bukan gempa yang pertama terjadi di zona sesar Cimandiri. Jadi saya lebih suka untuk menyebutnya zona ataupun wilayah sesar Cimandiri karena kita tidak bisa mengatakan satu bidang yang benar-benar lurus gitu ya. Bisa jadi kemudian bidang tersebut merupakan satu daerah yang memiliki luasan. Dan itu dimulai dari Pelabuhan Ratu, kemudian selatan Sukabumi, masuk ke selatan Cianjur sebagian, kemudian masuk ke beberapa bagian dari selatan Kota Bogor, dan kemudian masuk ke wilayah Cianjur juga. Jadi dan ada masuk juga ke beberapa wilayah mendekati Bandung Barat. Wilayah tersebut yang kemudian memiliki potensi kapanpun bisa terkena dampak dari gempa. Dan sesar Cimandiri kemudian dibagi untuk beberapa segmen. Beberapa riset menyebutkan sampai 5 segmen. Nah, yang menjadi perhatian dari kita, pengalaman catatan dari gempa sesar Cimandiri, misalnya gempa tahun 2020, walaupun magnitudenya tidak terlalu besar, tapi berdasarkan catatan bisa menghasilkan beberapa kerusakan yang signifikan, seperti yang kita saksikan tadi siang. Hmm. Salah satu penyebabnya bahwa karena ada lapisan sedimen yang sangat halus, bisa jadi karena produk vulkanik yang kemudian pada saat gempa terjadi, maka kemudian mengakibatkan kita sebut sebagai amplifikasi atau perkuatan gelombang gempa yang kemudian menghasilkan dampak kerusakan yang signifikan. Untuk itu kita memberikan perhatian yang sangat serius pada bangunan yang ada di sekitarnya,
Jadi bukan berarti tidak boleh dibangun, tapi pada saat membangun, mari kita perhatikan bangunan kita, memastikan bahwa kita membangun bangunan yang tahan dengan gempa. Oke, sebagai pengetahuan bersama juga bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di area yang rawan bencana gempa begitu, sebetulnya seperti apa Pak Irwan mekanisme gerakan atau patahan geser ini dan bisakah kemudian kita mengetahui tanda-tanda bahwa sudah ada gerakan nih, sudah ada patahan yang bergeser nih? Iya, itu pertanyaan yang sangat penting bahwa apakah ada tanda-tanda sebelum terjadinya gempa gitu ya. Hmm. Nah, sayang sekali dalam sains yang modern, dalam ilmu modern kita belum bisa mengetahui. Jadi tidak ada yang kemudian ada tanda-tanda tertentu, misalnya ada bunyi tertentu atau peningkatan suhu tertentu. Belum ada bukti yang secara sains yang mendukung bahwa sesaat sebelum gempa ada tanda-tanda tersebut. Tetapi ini kabar baiknya bahwa para pakar termasuk di Indonesia ada sebuah tim yang tadi kami sebutkan Pusat Studi Gempa Nasional, sebuah tim nasional, ada BMKG di sana, ada PU di sana, ada BRIN, ada kampus, ada ITB, ada UGM, banyak kampus bekerja sama. Kita membuat sebuah peta gempa nasional yang berisi informasi mengenai potensi guncangan. Jadi potensi guncangan di beberapa wilayah, termasuk tadi disampaikan di sekitar wilayah sesar Cimandiri itu sudah diketahui. Nah, sesudah kita mengetahui potensi guncangan, walaupun kita tidak pernah tahu kapan guncangan itu mungkin terjadi, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan infrastruktur kita, mempersiapkan bangunan kita, memastikan bahwa bangunan kita, infrastruktur kita, investasi kita dibangun bisa menahan guncangan tersebut. Jadi struktur kita harus lebih baik dari tingkat guncangan. Jadi kita kemudian tidak perlu menunggu tanda-tanda bahwa gempa akan terjadi, tapi kita bisa mempersiapkan lebih awal karena nilai dari potensi goncangannya sudah diketahui. Kita tinggal mempersiapkan bangunan kita agar kemudian tidak kita harapkan pada saat gempa terjadi bisa bertahan. Oke. Untuk pergerakan dari sesar ini sendiri, apakah kemudian kita bisa menghitung kira-kira akan terjadi dalam berapa tahun dan siklusnya apakah terbilang cepat atau lambat atau bagaimana kemudian Anda memperhatikan soal ini? Ya itu poin yang kemudian sering ditanyakan. Apakah kemudian bagaimana periodisasi dari sesarnya gitu ya? Seberapa sering? Jadi kalau seberapa sering gempa terjadi? Jadi kalau kami yang bekerja dalam bidang gempa bumi, kita menyadari bahwa ada periode di mana gempa maksimum terjadi dan itu biasanya cukup panjang, bisa sampai lebih dari 100 tahun. Jadi periodisasi gempa dengan magnitud maksimum itu bisa sampai lebih dari 100 tahun pengulangannya. Tetapi yang menjadi concern dari kita bukan gempa dengan magnitud paling besar, tapi gempa dengan magnitud yang tidak terlalu besar tapi merusak, yang seperti sekarang gitu ya. Yang 5,6 itu bisa lebih sering. Jadi kalau dalam bidang gempa bumi, semakin besar magnitudo gempanya, maka semakin jarang terjadinya. Semakin skalanya medium, maka lebih sering terjadinya. Makin sering ini maksudnya lebih ke arah gempa susulan setelah gempa utama atau mungkin ada gempa utama berikutnya? Ya, periodisasi terjadi gempanya. Jadi kan seperti tadi didiskusikan tahun 2020 juga pernah terjadi dengan magnitudo yang sama, yang artinya bahwa gempa-gempa dengan tidak terlalu besar, dengan magnitudo medium itu bisa sering terjadi. Tapi kalau magnitudonya yang besar di atas 6,5 gitu, itu mungkin jarang terjadi. Nah, justru yang menjadi concern dari kita adalah gempa yang tidak terlalu besar, tapi cukup sering terjadi, dan ternyata bisa berdampak cukup serius. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita tidak berharap ada sebuah gempa besar, tetapi ternyata gempa dengan magnitudo 5,6 kalau dalam bidang kegempaan tidak terlalu besar, berdasarkan pembelajaran yang kita dapatkan hari ini dan gempa-gempa sebelumnya, ternyata itu pun bisa cukup merusak. Jadi mari kita memberikan perhatian yang sangat serius pada upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi, diantaranya adalah dengan memperhatikan kualitas bangunan di sekitar kita. Baik, refleksi dan evaluasi kita atas apa yang terjadi di Cianjur saat ini masih kita lanjutkan di seksi berikutnya. Pak Irwan tetap bersama kami, untuk Anda saudara pastikan tetap bersama Kompas TV.